Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk berikan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tukhrijuni biha min dhulmatil wahmi wa tukrimuni bil fahmi wa tu'ti'u lima ushkila hatta yafhama innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallam alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhir wa bashir Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu wa sallallahu nabil ummi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallah. La ilaha illallah Allah. Ya Hakku ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hakku ya Hayyu ya Qayyum. Ya Qahhar. Ya Qahhar. Ya Wahhab. Ya Wahhab. Ya Fattah. Ya Fattah. Ya Wahid. Ya Wahid. Ya Ahad. Ya Ahad. Ya Samad. Ya Samad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'us sahaba ats-thiqal. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهو يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستحبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فهو ما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Sadaqallahu azim. Allahumma arhamna bil Quran. Yang dimuliakan Allah, Habib Nasir Musgaf, yang dirahmati Allah, seluruh yang hadir di Pusdik Sabara dan yang mengikuti live pada malam hari ini, Majelis Sabilul Khairat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di Denpasar, dan pemirsa TikTok yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan live ini, karena kita dibantu oleh Pak Kapusdik dan diizinkan untuk membuka live ini di sini. Ya, kita doakan beliau dirahmati Allah
Karena orang yang mempermudah dakwahnya orang beriman, maka dia termasuk golongan orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, para santri-santri, anak-anakku yang dimuliakan Allah, dirahmati Allah, pada malam istiqomah, malam Selasa ini, Al-Fakir pilihkan tajuk yang paling baik yang bisa kita jadikan pemahaman, ya, bisa kita jadikan suatu ibrah, yang bisa kita jadikan suatu untuk mampunya kita menyadari diri kita, ya, bahwa manusia adalah hamba yang lemah. Al-insan ma'al khata'. Manusia adalah tercipta dalam kondisi yang lemah. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tadi baru bacakan surat Ar-Ra'd, ya, mulai ayat 12 sampai ayat 16 dan An-Nisa ayat 28. Al-Fakir cuplik satu firman Allah di Ra'd, ya, ayat 15, untuk memulai pembahasan kita pada malam yang penuh kebahagiaan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard ta'aw wa karhaw wa didaduhum bil ghuduwi wal asal. Hanya kepada Allah lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi bersujud, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, ya, bersujud pula kepadanya bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Coba bayangkan betapa lemahnya kita. Kita tergantung total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita menyadari, ya, bahwa Al-Quran merupakan suatu petunjuk yang nyata, yang jelas. Tanpa Quran maka kita terranjang, terbawa-bawa dalam kesesatan. Coba itu, karena begitu lemahnya, tergantung total, ya. Selainnya kita kembali kepada Allah. Allahus Samad. Nah, apa kita sampaikan? Tempat bergantung itu Allah, nggak ada yang lain. Ya, di sini di An-Nisa 8 sampaikan, Allah minasyaitonir rajim, yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu. Allah tahu kita lemah, kita khata', ya, kita penuh kelalaian. Manusia ini penuh dengan kelalaian. Siapapun dari kita semua, bahkan Al-Fakir juga, kita semua. Maka Allah tahu kekurangan kita. Maka yuridullahu yukhaffifa ankum, bahwa Allah ingin meringankan beban kita. Karena kita lemah, Allah ringankan beban kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Karena Allah paham manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, berapa kali kita melangkah saat kita keluar dari sini. Pandangan mata kita khianat, pikiran kita khianat, hati kita lalai dan khianat. Padahal sudah jelas bahwa tanpa zikrullah, tanpa istighfar kepada Allah, tanpa bersalawat kepada Nabi SAW, maka dunia ini terlaknat. Ya, dunia terlaknat tanpa istighfar, mohon ampun kepada Allah, tanpa berzikir kepada Allah, tanpa mengingat Allah. Ya. Jadi kita ini sudah diberikan satu kode etik oleh Allah, bahwa diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Oke, bekerja, fadhal kita bekerja, tapi dalam pekerjaan itu kita berzikir kepada Allah, bekerja mengingat Allah, ya. Bekerja mengharapkan keridhaan Allah, bekerja menjaga hukum-hukum Allah. Sekarang kita banyak bekerja dengan melalaikan hukum-hukum Allah, banyak, ya. Makanya kenapa kok diminta kita bertobat kepada Allah setiap saat? Karena khotoan tadi, kelemahan kita itu, pasti kita keluar, mata kita kemana-mana, pikiran kita kemana-mana, terlepas daripada berzikir kepada Allah, hati kita lalai. Coba ini, ya. Menurut Al-Habib, ya, Abdullah bin Abdul Qadir, ya, Bal-Fuqih, yang kemarin dia apa? Di Kholi itu, banyak manusia hatinya lalai,
terkutuk hatinya, lalai kepada Allah. Dia mengatakan kebenaran, menyampaikannya hak, tapi hatinya lalai. Malam tidak sholat, sampai begitu. Tidak baca Al-Quran, tidak berbuat kebajikan pada orang lain, tapi mengatakan kebajikan, tapi malamnya lalai. Baca Qurannya tidak pernah. Ya. Orang seperti itu ditolak oleh Allah. Keras itu. Habib Abdullah itu keras sekali. Ya. Dia belum hadis. Ya. Itu. Jadi sangat menuntut. Ini kita akan dijamin oleh Allah. Ini dijamin oleh Allah jika kita menjamin bahwa amal kita itu benar. Gitu loh. Kita jaminkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu bahwa kita jauh daripada sempurna, tapi kita menjamin bahwa kita tetap melaksanakan perintah Allah, dan kita lepaskan perintah Allah itu. Gitu lah ya. Ya. Tapi kita tahu bahwa kita jauh daripada kesempurnaan dalam ubudiyah kita. Mendekatkan diri kita kepada Allah jauh sekali. Ya. Yang kemarin Afaq sampaikan juga, bahkan jika hati kita merasa bahwa kita sudah nyaman di zona aman, berarti kita tidak benar-benar beriman kepada Allah. Berarti benar-benar kita tidak mendekat diri pada Allah. Berarti benar-benar kita jauh daripada Allah. Orang yang semakin dekat kepada Allah, semakin merasa dirinya tidak aman, hatinya tidak aman. Jangan-jangan saya masih salah kepada Allah. Bukan was-was ya. Jangan-jangan saya masih punya masalah kepada Allah. Jangan-jangan. Maka lebih mendekatkan diri kepada Allah. Lebih berhati-hati untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berusaha untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini di Fussilat 11 sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun faqala laha lil ardi tiya tau'an aw karha. Dia kemudian menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, tunduklah kepadaku dengan patuh atau terpaksa. Ya. Kun, kata Allah, maka jadilah. Seperti juga kita manusia. Ya. Qalata ataina ta'i'in. Dia menjawab, kami tunduk dengan patuh. Artinya begitu, dengan satu kata kun fayakun, maka jadi dengan mudahnya. Begitu juga kita. Ketentuan dalam perjalanan menuju Allah ada dua ketentuan. Aku pernah sampaikan, ketentuan jalan yang hak, yaitu surganya Allah, ketentuan jalan yang sesat, nerakanya Allah. Allah ilhamkan dua hal. Ya. Apa itu? Ketakwaan dan kesesatan. Yang mana kita pilih? Karena kita begitu kembali kepada Allah, kita meninggal, masuk ke barzah, kita itu hidup bukan mati. Merasakan nikmat dan merasakan adab. Kalau para walinya Allah, bal ahya inda rabbihim yurzakun, hidup dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wali-walinya Allah. Loh, apakah para kafir munafik hidup dengan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala? Dan Al-Anbiya 69 disampaikan oleh Nabi Rajim, Qulna ya naru kuni bardatan wa salaman ala Ibrahim. Kami Allah firman, wahai api jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Loh, setiap ada problematika, Allah mudah sekali selesaikan urusan Habib Nasim, selesaikan urusan Z, selesaikan urusan antum berdua di belakang, Bogi Suyanto, diselesaikanlah Allah dengan mudah, gampang, selesai, finish, bangkit, berhasil. Itu juga hancur, punah, selesai. Allah juga yang menentukan seluruhnya itu. Jadi ingatlah kepada Allah. Saat kita ingat kepada Allah, nyambung hati dan akal pikiran kita kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah, nyambung kepada Allah, maka Allah akan ingat kita terus. Allah akan menjaga kita terus. Tetap di siratal mustaqim. Tetap ini. Ya, ini satu kebenaran yang disampaikan oleh para ulama, orang-orang terdahulu sebelum kita. Al-Faqih yang mengikuti saja, menyampaikan dan membacakan Al-Quran. Ya. Dan di At-Taghabun 16 sampaikan, A'udzu minasyaitonir rajim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu, dengarkanlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Ya. Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu, wattaqullaha mastata'tum.
Bertakwalah kamu dengan semampumu, dengan kekuatan semampumu, sebisamu. Itu menunjukkan bahwa itu kita lemah, ditekankan Allah, lakukan maksimal. Ya. Jangan dengan keraguan, lakukan secara maksimal ketakwaan ini dan ketaatan ini, kata Allah. Wa may yuqa suhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga dirinya dari kegigiran, mereka itulah orang yang beruntung. Kikir ini banyak. Bukan hanya kita saat sedekah infak dan memberi, itu namanya kikir, itu kikir. Tapi saat kita lalai kepada Allah, ya, tidak bersolat pada Nabi, itu kikir. Bakhil, tidak bersolat pada Rasulullah, itu bakhil. Ya, lalai diberi kepada Allah, bakhil. Itu mbah moyangnya bakhil. Dengan tidak seperti itu, maka amal kita akan kita tinggalkan semuanya. Gak hanya infak dan sedekah, semuanya akan kita tinggalkan dengan total. Kenapa? Lalai, melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di As-Sajdah 13 sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Coba ini ditentukan oleh Allah hal yang seperti ini, bukan kita ya. Karena Al-Fatihah selalu menyampaikan bukan kita yang begini. Ya, tapi orang kafir, orang tidak beriman kepada Allah, atau orang yang beriman kemudian lalai kepada Allah. Kita tidak, karena kita istiqomah gini. Mudah-mudahan kita tetap dalam keistiqomahan seperti ini. Ya. Ini disampaikan oleh Allah, seandainya kami menghendaki, kami menganugerahkan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tapi setelah berlaku ketetapan dariku, bahwa sungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, kata Allah. Tapi sudah menjadi ketentuanku mengumpulkan mereka semua ke neraka jahanam, kata Allah. Duh, enggak termasuk kita kah? Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati dengan ini. Hadirnya antum semua di majelis Mustik Sabara, hadirnya kalian semua di Sabul Kharab, juga pemirsa TikTok yang berbahagia, merupakan kafarat. Kita membayar dengan bayaran yang sangat tinggi, ya. Artinya kita datang meninggalkan kepentingan dunia itu, ya. Sangat luar biasa ini, gak mudah seperti ini, ya. Tidak semua orang duduk seperti ini. Tidak semua orang mendapatkan min riyadil jannah, proses menuju surganya Allah. Min riyadil jannah, ya sekarang ini. Surga perlu proses, dan neraka pun berproses. Neraka pun berproses. Maka sebaik-baiknya proses adalah menuju surganya Allah dengan cara apa? Duduk mendengarkan firman-firman Allah, duduk mentadaburi Al-Quran, mengambil hikmahnya. Supaya apa? Supaya apa? Disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apanya? Hatinya, akal fikirannya, perilakunya, harapannya hanya kepada Allah, disucikan, tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Asy-Syu'ara ayat 4 sampaikan, a'udzu minasyaitonir rajim, inna sya' nunazzil 'alaihim minas sama'i ayatan faddalat a'nahukum laha khadi'in. Jika berkehendak, saya kami turunkan bukti mukjizat pada mereka dari langit sehingga tengkuk mereka selalu tunduk kepadanya. Coba ini, ya. Allah akan paksakan itu, bisa, mudah bagi Allah. Tapi Allah ingin tahu di posisi mana kita berpijak. Di hakkah, di batilkah, di mana kita berpijak ini? Di posisi mana? Kalau di posisi yang hak, maka kita akan mendapatkan kebaikan, kata Allah. Di posisi yang batil, kita akan mendapatkan laknat daripada Allah. Dan rahmat dan laknat tidak bisa bersanding. Rahmat posisinya berbeda, laknat posisinya berbeda. Kalau kita melakukan perbuatan yang baik, istiqomah jalan Allah, pasti yang rahmat yang turun. Tapi jangan sampai saat kita keluar nanti kita melakukan maksiat kembali, maka laknat yang turun. Masa rahmat dengan laknat bersama? Gak mungkin itu terjadi. Para hadirat anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita punya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita ditetapkan dalam kondisi ini, ya, dimanapun, tidak hanya di tempatnya Al-Fakir, tidak, dimanapun kondisi kita tahu seperti ini. Nasumastaqomu, Allah yang seperti ini tetap dalam keadaan begini ini. Innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqomu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sumastaqomu, tetap dalam kondisi begini.
Kalau dalam kondisi begini terus berarti fala khaufun alaihim walau yahzanun. Ini sifat-sifat wali-walinya Allah. Ya, fala khaufun alaihim walau yahzanun. Ini sifat-sifat walinya Allah. Kita dalam kondisi yang terbaik saat ini. Ya. Fadhal. Jadi kita punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan, dikokohkan keimanan kita, dikokohkan kedudukan kita. Dan kedudukan dari hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kedudukan apa? Maqamam mahmuda, makom yang mulia di sisi Allah. Maqamam mahmuda. Kalau kita bicara tentang kewalian, ya, kita macam-macam wali itu banyak itu. Ya, ada qutbuz zaman, ada a'immah, abdal, ya, ada rajabiyun, ya, ada nagib, naqabah, nujaba, ya, lengkap wali-wali itu. Tapi kalau kita bicara maqam mahmuda, ini makom yang Allah berikan tidak ada batasnya. Maqam mahmuda, makom terpuji, tidak ada batasnya. Siapa makan kebajikan, berjuang di jalan Allah, berjihad dengan harta dan jiwa, maka Allah berikan dia maqam mahmuda. Allah akan angkat derajatnya. Nah, ini beda, ya. Kita bicara kewalian itu khusus. Kita bicara umum, Quranul Karim untuk seluruh manusia. Ya, tidak hanya untuk Nabi SAW, tidak hanya untuk para anbiya dan rasul, tapi untuk seluruh manusia. Maka disampaikan oleh Rasulullah dengan gamblang Al-Quran itu, nuran mubinan, tentang tata cara beribadah. Yang terbaik adalah beribadah dengan tata cara orang-orang terdahulu, para guru-guru kita, para habaib, para wali-wali oleh Allah Subhanahu wa taala, para kiai-kiai terdahulu, orang yang istiqomah di jalan Allah, yang menjaga lisannya, menjaga pandangannya, menjaga telinganya, menjaga perilakunya. Ini yang belum kita ambil sepenuhnya. Biasanya kita pilih, kita ambil sebagian yang kita senang, kita tinggalkan yang nggak kita senang. Padahal belum tentu yang kita tidak senang itu Allah berikan sesuatu tidak baik. Yang kita tidak senang kadang-kadang Allah berikan itu yang terbaik bagi kita. Ya, jadi harapan kita Allah akan berikan kepada kita, ya, maqam mahmuda, makomnya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ana tutup, ya, mari kita berzikir kepada Allah, ya, menyatukan hati akan pikiran kita dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah, sehingga menyatu antara hati atau pikiran kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan hukum Allah, dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan pikiran dulu kepada yang lain. Tinggalkan urusan dunia terlebih dahulu. Dekatkan diri kita kepada Allah, dekatkan dengan meninggalkan urusan hawadits yang mudah hancur, mudah rusak. Tinggalkan dulu. Ya, baru nanti kita berzikir kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak lama, paling 5-10 menit. Ya, supaya apa? Supaya kita, harapan kita dimudahkan oleh Allah, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suaranya agak hilang deh. Ya. Oke, sudah. Hilang. Sudah hilang. Biasa kalau apa namanya, hilang sedikit itu biasa. Yang otak-otak ini nama hilang, ya. Kamu juga hilang, ya. Jadi hilang apa? Nggak fokus. Utak-utak nggak fokus, akhirnya bubar, ya. Biarkan saja, ya. Hilang atau enggak, biarkan. Yang penting hati kita kepada Allah, pikirkan kepada Allah. Udah dengar di sana, biar dia mendengarkan dan melaksanakan. Ya, fokuskan ini, ya, hati dan akal pikiran kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا rahmati kami ya Allah, sucikan hati kami ya Allah. إلا الله La ilaha illallah لا إله 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 إلا الله La ilaha
إلا الله لا إله 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 إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah ya Tuhan kami ya Rabbi ya Ghafur Rahim, maafkan kami, ampuni kami, rahmati kami ya Allah. Muliakanlah kami dengan rukuk dan sujud, dengan qanaah, sabar, taat, sami'na wa ata'na. Ya Allah ya Tuhan kami, inilah kami yang khata'in, yang lemah ini ya Allah, pada gangguan setan terkutuk ya Allah. Mudahkan kami melawan mereka ya Allah. Ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan kami untuk menundukkan hawa nafsu kami ya Allah, menundukkan hawa nafsu kami ya Allah, menundukkan hawa nafsu kami ya Allah. Ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada maksiat kepadamu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan ketaatan kepadamu ya Allah. Berikanlah kepada kami keberkahan rezeki, jauh daripada yang haram. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan kesehatan, jauh dari penyakit-penyakit yang berat. Ya Tuhan kami, dekatlah kami ya Allah dengan keberkahan keilmuan ya Allah. Jauhkanlah daripada kesesatan dan kejahilan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.